Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan prinsip pemupukan yang ketiga. Setelah tepat tempat, tepat dosis, dan yang ketiga sekali ini adalah kita bahas adalah tepat jenisnya. Banyak jenis pupuk di dalam sistem pemupukan kelapa sawit, baik yang organik maupun anorganik pastinya. Misalnya bicara tentang organik, maka biasa kita menggunakan pupuk kandang atau byproduct dari pabrik kelapa sawit, baik solid maupun janjangan kosong. Nah, bicara tentang pupuk anorganik, jumlah jenisnya banyak. Misalnya pupuk N adalah dengan urea, P dengan RP ataupun TSP, kemudian kaliumnya dengan menggunakan MOP atau KCl, kemudian magnesiumnya adalah dengan menggunakan kisrit atau dolomit. Hal ini menjadi penting pemahaman ini kepada para petani semua dan para planter semuanya, bahwa tepat jenis ini akan menunjukkan kecepatan reaksi atau berdasarkan kebutuhan tanamannya. Kebutuhan tanamannya di dalam sistem kelapa sawit, yang pertama yang paling dibutuhkan adalah nitrogen. Pupuk nitrogen diberikan hampir 2 kali, rata-rata adalah setiap perusahaan memberikan 2 kali setahun. Karena bahwa nitrogen ini, pupuk nitrogen yang biasanya diberikan dalam bentuk urea, itu jumlah yang diperlukan sangat banyak. Dan dia memiliki reaksi yang cepat terhadap tanaman dan relatif mudah hilang. Jadi dosis jenisnya itu biasanya dalam bentuk urea. Dan sekarang rata-rata juga ada yang sudah menggunakan ZA untuk meningkatkan ekstraksi. Beberapa perusahaan menggunakan ZA, untuk menaikkan ekstraksi atau rendemen minyak kelapa sawit. Kemudian yang kedua, bicara tentang fosfor, adalah biasanya menggunakan TSP ataupun RP atau fosfat yang diberikan setahun sekali. Kemudian KCl itu kalium diberikan dalam bentuk KCl, karena memang jarang sekali pupuk tunggal yang mengandung kalium kecuali KCl ini yang secara umum banyak dikenal masyarakat. KCl atau yang dikenal dengan nama MOP atau Muriate of Potash, atau yang banyak menyebutnya juga pupuk merah, itu adalah KCl ini yang kandungannya adalah 60% kali K2O, di mana K2O ini untuk menopang produksinya. Kemudian magnesiumnya biasanya diberikan dalam bentuk dolomit ataupun kisrit, tergantung lah. Bicara tentang tepat jenis, maka kita akan mereferensi terhadap kebutuhan tanaman itu sendiri. Kebutuhan tanaman yang utama adalah nitrogen dan kalium pastinya, apalagi produksi. Kenapa pertanyaannya? Karena bahwa di dalam sistem tanaman kelapa sawit ini, begitu janjangan dipanen dan dipres di pabrik, kemudian janjangan kosong saja mengandung nitrogen dan kaliumnya sangat tinggi. Maka mau tidak mau bahwa urea dan KCl merupakan pupuk yang kalau para petani yang mudah mendapatkan pupuk tunggal, maka itu adalah menjadi pupuk wajib. Kecuali pengen menguji coba dengan menggunakan NPK, silakan saja. Namun kesetaraannya harus diukur. Kita udah bahas di dalam tepat dosisnya. Maka kesetaraan unsurnya itu harus diukur. Jangan hanya menggunakan NPK 2 kilo. NPK berapa? 15 2 kilo setara 15% kali 2 kilo hanya berapa gram saja yang diberikan ke dalam sistemnya. Sementara KCl itu 60 gram K2O. Maka diukur dulu. Kemudian tepat jenis ini yang paling penting adalah ketika tanaman ini mengalami defisiensi. Ketika menggunakan defisiensi, maka yang sering terjadi adalah pemilihan pupuk yang salah. Jangan sampai salah pemilihan tepat jenisnya. Kalau seandainya tanaman kita sudah mengalami defisiensi nitrogen dengan kondisi tanamannya sudah kuning semuanya, jangan menggunakan pupuk organik. Misalnya sudah terdapat confluent orange spotting, bercak-bercak kuning, kalium, segera masukkan kaliumnya, jangan pakai organik. Dan yang paling sering terjadi adalah ketika dia mengalami kekurangan magnesium, yang dia cenderung terjadi spot-spot secara beragam karena magnesium adalah penopang di dalam fotosintesis. Maka kegagalan fotosintesis disebabkan karena salah satunya adalah kekurangan magnesium pada tanaman. Buktinya begitu yang kena sinar matahari berubah menjadi kuning. Maka kalau sudah ada defisiensi magnesium hal tersebut, maka sekali lagi tepat jenisnya adalah gunakanlah dolomit. Jangan menggunakan jika memang kekurangan magnesium dalam kondisi yang seperti itu, maka jangan gunakan dolomit, tapi gunakan kisrit yang relatif cepat terserap oleh tanaman dan jumlah
unsur haranya relatif lebih banyak daripada menggunakan dolomit. Sekali lagi para petani Indonesia, gunakanlah jenis yang tepat dan atur jenisnya. Karena setiap jenis tidak memiliki kadang harus saling melemahkan, saling menguatkan. Contohnya penggunaan yang selalu The Brondol bahas adalah tepat jenis ini adalah atur jarak antara urea dengan dolomit. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya untuk melakukan efisiensi penyerapan unsur hara. Jangan sampai kita memupuk urea dengan dolomit maka kita akan memupuk langit. Tepat jenis mohon diperhatikan untuk mendapatkan potensi produksi yang maksimal. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semangat para petani kelapa sawit Indonesia, sukses selalu, salam planter Indonesia.